Lesti Kejora terancam 4 tahun penjara gara-gara lagu. Pencipta lagu Yoni Dores melaporkan Lesti karena diduga nyanyikan lagunya tanpa izin. Kuasa hukum Lesti minta publik tak berspekulasi. Sementara Rizky Bilar santai, dan Judika sarankan musisi selesaikan masalah lewat diskusi. Rizky Bilar santai, Judika kasih sindiran halus. Bilar anggap laporan hak cipta terhadap Lesti bukan masalah besar. Ia mengaku sudah tahu sejak lama. Sementara Judika berharap para musisi bisa lebih mengedepankan diskusi, bukan langsung ke jalur hukum. Ariel Noah buka suara soal Lesti Kejora, sindir aturan royalti. Ariel komentari kasus Lesti dan Yoni Dores. Ia tekankan pentingnya regulasi royalti yang jelas dan edukasi hak cipta demi hindari konflik di industri musik. Ariel Noah sindir sistem musik, kasus Lesti bikin panas. Menanggapi kasus Lesti, Ariel soroti carut-marut pembagian royalti. Ia sindir industri musik yang tak transparan, hingga kerap timbul konflik antar musisi dan pencipta lagu. Pepi, asisten Yoni Dores, minta maaf ke Lesti. Setelah menyentil Lesti soal hak cipta, Pepi akhirnya klarifikasi dan minta maaf. Ia mengaku ucapannya disalahartikan, bahkan menyebut dirinya penggemar Lesti. Meski begitu, Yoni Dores tetap lanjut proses hukum, tapi tak menutup pintu damai. Pepi, asisten Yoni Dores, sindir Lesti tak tahu diri. Pernyataan Pepi yang menyebut Lesti kurang apresiatif terhadap lagu, bagai ranting yang kering, menuai kecaman. Meski kemudian minta maaf, publik telanjur panas. Yoni Dores tetap lanjutkan laporan, meski peluang damai masih terbuka. Raffi Ahmad dan Yuni Shara putus meski terlihat mesra. Dulu serasi di depan publik, kisah cinta Raffi dan Yuni kandas karena perbedaan prinsip dan restu keluarga. Meski kini Raffi bahagia dengan Nagita Slavina, publik masih sering mengingat kenangan manis masa lalunya bersama Yuni Shara. Putus dari Yuni Shara, Raffi Ahmad dikabarkan ditekan keluarga. Meski tampak mesra di layar kaca, hubungan Raffi dan Yuni kabarnya tak direstui keluarga karena beda usia dan status. Isu campur tangan orang tua makin santer disebut jadi alasan utama Raffi meninggalkan Yuni, sebelum akhirnya menikahi Nagita Slavina. Siti Badriah tak mau tambah anak, padahal sempat hamil kembar. Setelah kehamilan kedua yang nyaris berisiko, Siti Badriah memutuskan cukup dengan 2 anak. Salah satu janin kembarnya tumbuh di luar rahim dan harus diangkat. Kini ia dan suami bersyukur, fokus membesarkan 2 putri mereka. Siti Badriah hamil kembar, tapi salah satu janin harus dibuang. Siti Badriah mengaku sempat hamil anak kembar, tapi 1 janin tumbuh di luar rahim dan terpaksa diangkat. Kini ia hanya punya 1 saluran tuba, dan memilih tak tambah anak lagi. Keputusan ini pun menuai pro dan kontra publik. Inilah 8 artis Indonesia yang wafat di puncak karir. 1. Nike Ardilla meninggal Maret 1995 karena kecelakaan mobil. 2. Taufik Safalas wafat 11 Juli 2007 akibat kecelakaan. 3. Adi Firansyah tutup usia 23 Desember 2006 dalam kecelakaan motor. 4. Alda Risma ditemukan meninggal 12 Desember 2006. 5. Olga Syahputra meninggal 27 Maret 2015 karena meningitis. 6. Julia Perez wafat 10 Juni 2017 setelah berjuang melawan kanker. 7. Mike Mohede meninggal 31 Juli 2016 karena serangan jantung. 8. Suzana wafat 15 Oktober 2008 akibat komplikasi diabetes. Pemirsa, siapa idola kalian di antara mereka? Tulis di kolom komentar. Ayu Ting Ting curhat haru soal sang ayah di ulang tahunnya. Lewat unggahan manis,
Ayu Ting Ting ungkap rasa syukur punya ayah yang selalu menjaga keluarganya. Di usia 63 tahun, Ayu mendoakan ayahnya sehat, panjang umur, dan makin rajin olahraga. Ayu Ting Ting tumpahkan isi hati di hari ulang tahun sang ayah. Tepat di usia ke-63 sang ayah, Ayu Ting Ting menulis pesan menyentuh. Ia merasa sangat beruntung memiliki sosok pelindung keluarga seperti ayahnya. Doanya sederhana, sehat selalu, panjang umur, dan tetap kuat demi keluarga tercinta. Sempat hamil kembar, Siti Badriah harus kehilangan satu janin karena kehamilan ektopik. Pada akhir 2024, Sibat menjalani operasi darurat karena salah satu janin tumbuh di luar rahim. Meski berat, keputusan diambil demi keselamatannya. Suami Sibat, Kris Giana, bahkan memakamkan janin itu di rumah. Kini, mereka bersyukur anak kedua lahir sehat di Mei 2025. Akhir 2024, Siti Badriah nyaris kehilangan nyawa saat kehamilan anak keduanya. Saat hamil akhir 2024, Siti Badriah mengandung anak kembar. Tapi satu janin tumbuh di luar rahim dan harus diangkat lewat operasi demi nyawanya. Janin itu dimakamkan sang suami di rumah. Peristiwa mengharukan ini terjadi sebelum Siti Badriah akhirnya melahirkan anak keduanya. Ruben Onsu batal haji, Ivan Gunawan kirim pesan haru dari Mekah. Ivan Gunawan mencoba menguatkan Ruben dengan video Ustadz Irfan Rizky. Pesan dalam video itu menegaskan, rencana Allah selalu lebih baik, meski tak sesuai harapan manusia. Gagal berangkat haji, Ruben Onsu dapat penguat hati dari sahabatnya di Mekah. Dari Tanah Suci, Ivan Gunawan kirim video Ustadz Irfan Rizky untuk Ruben. Isinya menyentuh hati, rencana Allah selalu sempurna, bahkan saat manusia merasa kecewa. Yoni Dores lapor Lesti Kejora, tapi katanya tak pernah melarang lagunya dinyanyikan. Yoni menegaskan, Lesti boleh nyanyi lagunya asal tak dikomersilkan tanpa izin. Laporan dibuat untuk telusuri akun YouTube yang unggah lagu tanpa hak, bukan untuk serang pribadi Lesti. Ayah Lesti hanya bisa pasrah dan berdoa. Meski dilaporkan, Yoni Dores justru bilang Lesti boleh nyanyi lagunya. Yoni mengaku hanya ingin keadilan, bukan permusuhan. Ia bahkan 3 kali datangi rumah Lesti demi klarifikasi, tapi gagal. Kuasa hukumnya tegaskan, ini soal hak cipta, bukan serangan pribadi. Sang ayah, Endang Mulyana, hanya bisa berdoa.